Salam damai, apa kabar para pendengar yang terkasih? Semoga Anda semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat, serta bersemangat di hari ini. Karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Uut. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Uut dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Uut yang sudah hadir di studio untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai, Terima kasih Marita. atas kehadirannya Romo. Sama-sama, dengan sukacita kita bersama merenungkan firman Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, baiklah kita awali acara ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Mari Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita masuki saat teduh, menyiapkan hati dan budi kita, menghadap dan berdialog dengan Allah dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur untuk kesempatan pada kali ini Engkau memberi kami anugerah untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, tumbuhkanlah dalam diri kami iman dan kasih pada Yesus dan pada sesama, dan membuat kami mampu berharap pada kasih setianya. Dialah Putra-Mu, Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah kamu akan diberi kekuatan, yakni Roh Kudus yang akan datang kepadamu. Maka kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat." Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya.
seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah. Bergembira dan bersukaria, bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33 yang akan disampaikan oleh Romo Uut. Haleluya. 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 Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu seorang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Uut untuk kita semua. Silahkan Romo. Ya baik Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kata kunci untuk permenungan kita, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil adalah sabda Tuhan Yesus ya dalam Injil tadi. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi kalahnya dunia itu adalah damai untuk seluruh ciptaan, terutama damai untuk para murid Tuhan. Dunia yang dikalahkan bukan dunia ciptaan, karena Allah menciptakan dunia baik adanya. Yang dimaksudkan dengan dunia yang dikalahkan oleh Yesus adalah semua kekuatan yang mau melawan kasih Allah. Dan lawan kasih itu kebencian, dendam, egoisme, itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Nah ini, maka ini bisa menjadi kata kunci untuk permenungan kita hari ini. Salah satu buah dari kemenangan Yesus atas dunia adalah Santo Paulus, yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Menarik kalau kita lihat ya, Marita, dikatakan di situ ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Jadi
yang duluan di Korintus itu kan Paulus berarti ya. Iya. Jadi Apolos baru sampai Korintus, Paulus sudah ke tempat lain. Ini menarik. Mengapa? Paulus menjadi orang yang tidak egois. Paulus menjadi orang yang tidak iri, tidak merasa apa yang sudah dia mulai, apa yang sudah dia rintis, yaitu jemaat Korintus, harus menjadi miliknya sendiri. Ya. Kalau dia egois, dia akan mengatakan, kok ada orang lain masuk ke komunitas saya ya? Yaitu komunitas murid Tuhan di Korintus. Itu kan komunitas yang saya dirikan. Kok Apolos dengan enaknya masuk, saya balik yuk ke Korintus untuk mengusir Apolos. Paulus tidak begitu ya. Maka menarik bahwa Paulus walaupun dia mendirikan jemaat di Korintus, dia tidak melarang Apolos untuk berkarya di sana. Dia tidak menghalangi Apolos juga untuk mewartakan Injil di tengah jemaat yang sudah dia bangun. Lihat bagaimana Paulus yang sudah menjadi murid Tuhan dan Tuhan yang sudah mengalahkan dunia itu menghasilkan banyak hal baik juga, sikap baik dalam diri Paulus. Paulus tidak iri, Paulus tidak cemburu, Paulus tidak menjaga umat di Korintus seolah-olah menjadi miliknya pribadi. Tidak. Apolos pun dia persilahkan untuk merawat, untuk memelihara, untuk juga ikut dalam karya pelayanan Paulus di Korintus. Itu salah satu hal yang menarik ketika kita membaca bacaan pertama ya. Jadi tidak ada persaingan di situ antara Paulus dan Apolos. Juga tidak ada persaingan antara Paulus dengan Santo Petrus ya. Walaupun Santo Petrus juga mewartakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, tapi Paulus merasa, bukan saingan saya. Yang penting Injil sama-sama diwartakan. Ini kan bagus untuk kita ya, yang merasa sudah dibaptis, dan semua orang yang dibaptis kan dipanggil untuk mewartakan, untuk menjadi pewarta. Ya bedanya nanti ada pewarta yang resmi, dilantik oleh romo paroki, ada pewarta yang sifatnya pribadi ya. Tapi semua orang yang dibaptis itu dipanggil untuk menjadi pewarta. Seperti Paulus ya. Dia pewarta resmi karena dia dikukuhkan, dia diutus oleh pemuka jemaat di Antioquia. Maka kita dalam pewartaan kerap kali juga ada godaan untuk saingan ya. Untuk mana yang lebih banyak mendapatkan pengikut ya. Atau bahkan menjadi bukan hanya pengikut, tapi pengikut yang punya gengsi ya, yang pengikut yang terkenal, pengikut yang populer. Kita bangga kalau sebagai pewarta punya pengikut yang seperti itu. Tapi bacaan pertama, khususnya di bagian awal, mengajarkan kepada kita Paulus menjadi model pewarta ya. Bukan aku yang berkarya, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Maka biarkanlah seperti itu, biarkanlah Yesus yang berkarya dalam diri kita juga dalam pewartaan. Maka kita akan menjadi seperti Paulus. Tidak iri, tidak saingan, tidak berkompetisi dalam pewartaan, tapi saling melengkapi. Seperti Paulus dilengkapi oleh Apolos. Ya, itu salah satu inspirasi yang bisa kita tarik dari bagian pertama di bacaan pertama. Tapi ada juga bagian yang menarik ya lainnya. Di situ dikatakan bahwa Paulus itu berjumpa dengan murid Tuhan yang belum dibaptis dalam nama Yesus. Lalu ketika ditanya, baptisanmu apa? Baptisan Yohanes. Jadi rupanya pada masa itu belum menjadi sebuah tradisi yang paten, yang fix bahwa orang untuk menjadi pengikut Yesus itu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belum. Kalau kita lihat di situ dikatakan mereka itu dibaptis oleh Paulus dalam nama Tuhan Yesus. Kok bukan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Memang belum. Jadi rupanya ada banyak macam-macam rumusan baptisan pada masa itu. Dan Paulus ketika membaptis, dia membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini artinya membuka wawasan kita bahwa yang namanya sakramen baptis, yaitu rumusannya pun, juga nanti praktek pembaptisannya juga ternyata berkembang dalam sejarah. Seperti halnya pemahaman kita akan Tuhan Yesus itu juga berkembang. Aku mengenal Tuhan Yesus ketika aku masih kecil, berbeda dengan ketika aku sudah dewasa. Seperti saya, ketika saya putra altar,
itu saya mengenal Tuhan Yesus yang sama, tapi pengenalan saya beda. Ketika saya jadi imam, beda lagi ya. Nah, itu. Mungkin ketika saya putra altar, Tuhan Yesus saya kenal sebagai sahabat ya, yang baik, yang bisa nemenin, sebagai teman ya. Tapi ketika menjadi imam, ternyata Tuhan Yesus juga bisa menuntut ya, juga bisa memerintahkan dan menuntut kita. Ada standarnya juga ya, begitu. Jadi rupanya pengenalan kita akan Tuhan juga berkembang seiring perjalanan hidup kita. Demikian juga praktek pembaptisan. Itu berkembang seiring perjalanan hidup komunitas beriman. Rupanya ada murid Tuhan yang baptisannya itu baptisan Yohanes. Dan itu dikoreksi oleh Santo Paulus. Tidak cukup baptisan Yohanes. Walaupun Yohanes membaptis Yesus, tapi setelah Pentakosta, setelah gereja lahir, tidak cukup baptisan Yohanes. Karena memang betul, baptisan Yohanes itu untuk pengampunan dosa. Baptisan gereja juga untuk pengampunan dosa. Tetapi bedanya apa? Bedanya baptisan Yohanes tidak memasukkan orang ke dalam komunitas akhir zaman. Komunitas eskatologis. Komunitas yang dibentuk sebagai benih kerajaan Allah sudah sejak di dunia ini. Itu baptisan Yohanes tidak memasukkan orang dalam komunitas itu. Maka itu sebabnya Paulus membaptis dan menumpangkan tangan. Apa artinya menumpangkan tangan? Artinya memasukkan orang ke dalam komunitas murid Tuhan, yaitu komunitas mereka yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dengan baptisan yang diberikan oleh Paulus sebagai anggota gereja, sebagai komunitas yang lahir dari Roh Kudus, mereka pun, yaitu 12 orang itu pun menerima karunia Roh Kudus. Dan menarik, di situ ada penumpangan tangan yang nanti akan menjadi praktek untuk sakramen Krisma sebenarnya, sakramen penguatan ya. Tapi pada waktu itu belum dipisahkan. Baptis dengan penguatan itu menjadi satu. Maka ketika orang dibaptis dan ditumpangi tangan, pada saat itu juga mereka menerima karunia Roh Kudus. Bukan hanya mengangkat mereka menjadi anak-anak Allah, tapi juga memampukan mereka untuk mewartakan, untuk diutus, mewartakan cinta Tuhan dengan kata-kata dan perbuatan. Maka menarik, ada penumpangan tangan di situ ya. Penumpangan tangan artinya memasukkan dia ambil bagian dalam hidupku, yang menumpangkan tangan. Kalau Marita ingat, ada nggak liturgi yang menumpangkan tangan? Liturgi apa itu? Sakramen apa? Kalau sakramen penguatan memang. Tapi ada sakramen lain yang menumpangkan tangan. Sakramen tahbisan imamat ya kan? Lalu kan uskup menumpangkan tangan ya kan ke atas imam ya. Tidak hanya imam, tapi juga tidak hanya uskup, tapi juga imam-imam lainnya menumpangkan tangan ke imam baru. Artinya dengan menumpangkan tangan ke imam baru itu diterima ke dalam persekutuan para imam. Kamu sekarang menjadi bagian dari kolegialitas para imam. Ambil bagian. Demikian juga 12 orang itu ya. Ditumpangi tangan oleh oleh Santo Paulus, maka 12 orang itu ambil bagian dalam keanggotaan gereja, dalam komunitas di mana Paulus sudah ada lebih dahulu itu. Maka dengan kata lain, tidak cukup berbuat baik. Menjadi Kristen tidak cukup berbuat baik. Menjadi Kristen, menjadi murid Tuhan, pertama-tama ambil bagian dalam kehidupan bersama para murid Tuhan. Hanya disitulah kemudian kita punya kekuatan untuk diutus, untuk berkata-kata, sehingga setiap orang yang mendengarkan perkataan dan menyaksikan perbuatan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kan sekarang ini, khususnya anak-anak muda ya, gampang tergoda. Romo nggak usah ke gereja, nggak usah berdoa, nggak usah ikut kegiatan lingkungan, yang penting kan berbuat baik. Oh, hati-hati di situ ya. Orang yang nggak beragama pun bisa berbuat baik. Kita menjadi Kristen bukan pertama-tama untuk berbuat baik. Kita menjadi Kristen pertama-tama menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah anggota Kristus. Itu pertama-tama. Perbuatan baik yang bisa kita buat itu karena Kristus bersatu dengan kita. Itu. Maka bukan berbuat baik, tapi bersatu dengan Kristus. Dan dari situ kemudian lahir perbuatan baik. Kan beda loh. Berbuat baik
karena bersatu dengan Kristus, dan berbuat baik bukan karena itu. Itu ada bedanya. Ada bedanya. Apa tuh bedanya, Mo? Kalau berbuat baik karena bersatu dengan Kristus itu betul-betul diri kita total itu ini ya, terlibat ya. Bahkan ada kesulitan sekalipun ya, itu akan kita hadapi, dan yang membedakan adalah itu dilakukan dengan kasih, dengan keramah tamahan, dengan kesabaran, juga kalau ada halangan, juga kalau ada hinaan. Itu akan kelihatan itu. Paulus contohnya ya. Paulus dikatakan, apa yang kurang dariku? Penderitaan apa yang kurang? Aku 5 kali disesah. 5 kali disesah artinya dicambuk. Paulus kalau dicambuk oleh orang Yahudi itu tidak 40 kali, tapi 40 kali kurangi 1, 39 kali. Kenapa belum kurangin 1? Ya itu dia orang Yahudi nggak tahu juga ya tradisinya. Kalau genap artinya selesai, tapi dicambuk 39 kali artinya belum selesai. Nggak tahu, tapi 40 kurang 1, dikatakan begitu oleh Paulus sendiri kan. Dia juga ditangkap, dia juga bahkan dilempari batu. Ya kan, di daerah Tesalonika itu ya. Dia bahkan diusir di Tesalonika oleh orang-orang Yahudi dengan fitnahan. Tapi tetap Paulus menghadapi itu dengan kesabaran, dengan kasih. Ketika dia menulis kepada umat di Korintus, mengatakan kasih itu pertama-tama sabar. Ya. Itu bisa menjadi ciri orang yang berbuat baik karena bersatu dengan Yesus. Kita lihat ke Paulus, cirinya itu. Mendapatkan cacian, mendapatkan banyak hinaan, kesulitan, tapi tetap berbuat baik dengan sabar dan dengan kasih. Karena bukan aku, tetapi Yesus yang hidup dalam diriku. Itu Yesus yang berbuat baik dalam diriku. Aku hanyalah alat. Ya, itu. Maka kalau ada kesulitan, dia nggak nyerang aku, nyerang Yesus sebenarnya. Itu salah satu hal yang membedakan. Ya. Romo, bagaimana kita bisa bersikap seperti Paulus yang legowo, yang baik hati, yang menerima bahwa ada orang lain yang ikut mewartakan bersama-sama dengan dia? Iya, bagaimana caranya? Caranya adalah semakin akrab dengan Tuhan Yesus. Ya, itu mencintai karya pelayanan, bukan mencintai karya pelayanan, tapi mencintai Yesus dalam pelayananku. Itu. Maka fokusnya selalu kasih Kristus. Ya. Ini memang tidak mudah, jatuh bangun, tetapi kita tahu fokusnya di situ. Kalau fokusnya pada pelayanan, ada bahaya lalu itu jadi pekerjaan kita, bukan pekerjaan Kristus. Ya. Maka fokus pada Kristus, Kristus yang memakai aku sebagai sarana pelayanannya. Ya. Jadi ketika itu sudah terjadi, maka ada orang lain yang sama-sama melayani, tidak lagi kita anggap saingan. Ya. Dan betapa enaknya pelayanan kita kalau hidupnya seperti itu. Tapi kan itu kerap kali tidak terjadi karena kenyataan tidak seideal yang kita bayangkan. Tetapi kita tahu kuncinya adalah persekutuan dengan Yesus. Seperti yang dikatakan Paulus, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Itu kuncinya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan dahulu bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik di hari ini. Pada hari ini Anda semua masih ditemani oleh Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Uut. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Uut dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com. Atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Uut untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih Marita.
Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah melihat contoh dari kemenangan Kristus ya, ketika mengalahkan dunia, mengalahkan semua kekuatan yang anti kasih Allah, kebencian, dendam, iri hati, ya, rakus, ya itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Buahnya adalah Paulus, ya, buahnya adalah Apolos, buahnya adalah para murid Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini, yaitu kita gereja. Kita ini perpanjangan tangan Tuhan. Bukan kita yang berkarya, tapi Yesus yang berkarya melalui hidup kita. Itu kita sudah lihat contohnya dalam Santo Paulus ya. Tidak iri dengan kedatangan Apolos ya. Tidak juga ngamuk, mencak-mencak atau juga putus asa ketika menghadapi banyak cobaan, banyak kesulitan. Sekarang kita masuk ke dalam sabda Yesus sendiri, aku telah mengalahkan dunia. Ada dua bagian yang bisa kita bicarakan. Bagian yang pertama adalah para murid itu perkembangan imannya itu dialami secara bertahap. Ya. Tidak ada orang yang langsung dewasa secara iman, tidak ada. Iya. Kalau kita lihat dalam bacaan hari ini, para murid kan mengatakan, Yesus, Guru, Tuhan, Engkau tidak lagi berbicara dengan kiasan, tapi terus terang, itu sebabnya kami percaya padamu. Oh, Yesus agak ragu-ragu, yakin, percaya. Apa yang terjadi ketika aku nanti ditangkap, disalib, kamu akan lari semua. Nah, itu. Jadi, rupanya para murid, bahkan para murid yang 3 tahun berjalan sama Yesus. 3 tahun mendengarkan kata-kata Yesus secara langsung. 24 jam ya. 24 jam setiap hari selama 3 tahun non-stop dekat Yesus. Tidak langsung percaya sama Yesus. Iya. Ketika Yesus disalib, mereka lari menyelamatkan diri. Artinya apa? Artinya bahkan mereka yang paling dekat dengan Yesus pun harus mengalami perkembangan iman secara bertahap. Pengenalan mereka akan Yesus nanti akan berpuncak pada saat Yesus bangkit dan mereka menerima karunia Roh Kudus. Tidak ada orang yang hanya secara fisik dekat dengan Yesus langsung percaya, nggak ada. Iya. Butuh mengalami yang namanya pengalaman salib dan kemudian Paskah. Ya. Hanya melalui pengalaman itulah kemudian imannya berkembang, orang betul-betul langsung bisa sungguh bisa mengenal Yesus secara pribadi. Dengan kata lain untuk kita saat ini ya, jangan mentang-mentang kita sudah dibaptis, sudah menerima penguatan dan komuni pertama langsung selesai. Iya. Kan begitu kadang-kadang ya. Lama saya sudah dikasih sakramen penguatan, ya udah selesai dong. Siapa bilang? Iman kita belum selesai seperti para rasul ya. Belum selesai dengan dengan mengenal Yesus secara fisik, belum selesai. Ada tahap berikutnya yaitu salib. Dan nanti ketika mereka sudah melewati salib, baru kemudian mengenal sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kadang-kadang iman kita seperti itu. Iman kita menjadi matang dan dewasa ketika berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan penderitaan. Dan berapa banyak orang imannya tumbuh setelah mengalami itu. Bisa saya ambil contoh misalnya mereka yang ada di penjara. Saudara-saudari kita yang ada di penjara. Ya. Bagaimana justru pengalaman di penjara itu membuka mata mereka betapa selama ini Yesus sudah ada bersama mereka, tapi kerap kali tidak mereka sadari dan tidak mereka alami. Dan ketika mengalami kehidupan di penjara, terbuka mata mereka. Oh iya ya, Tuhan Yesus ternyata mendampingiku ya. Baru kali ini aku mengalami itu justru ketika tidak ada yang bisa mereka andalkan selain Tuhan. Dan itu mereka alami selama ada di dalam penjara. Dalam penjara mereka kemudian bisa mengatakan, Tuhan, hanya Engkau yang bisa aku andalkan. Tolonglah aku. Seperti Santo Petrus kan ketika dia tenggelam ketika minta Yesus, kalau Engkau Tuhan izinkan aku berjalan di atas air ya. Lalu dia berjalan di atas air, lalu ada angin, dia ragu-ragu, dia tenggelam dan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Ditangkap tangannya. Petrus lagi-lagi minta bantuan Tuhan ketika dia sudah menyangkal 3 kali, ya kan, mau menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu Tuhan Yesus kemudian melihat dia, dan Petrus melihat Yesus dan menangis terseduh-seduh. Sekali lagi Petrus mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Maka kadang-kadang dalam kesulitan,
dalam penderitaan, ya, iman kita justru berkembang. Dan itu tidak hanya iman pribadi lepas pribadi. Kadang-kadang juga iman gereja tumbuh sebagai komunitas itu di tengah kesulitan. Mari kita lihat misalnya gereja pada abad-abad pertama, abad kedua, abad ketiga, ketika gereja dianiaya. Ketika orang cukup mengaku saya pengikut Yesus, lalu dengan alasan itu ditarik ke penjara, disiksa, dan dihukum mati. Bukan karena melakukan tindak kriminal, bukan karena menentang kekaisar, tapi mengatakan aku pengikut Yesus Kristus. Langsung itu menjadi alasan untuk kemudian ditangkap, diseret, dan dihukum mati. Tapi apakah pengikut Yesus berkurang? Tidak. Malah makin banyak. Itu kan aneh ya. Jadi pengikut Yesus itu bisa dihukum mati, malah tambah banyak. Maka ada ungkapan darah para martir itu lahan subur untuk bertumbuhnya iman. Makin banyak orang dibaptis. Maka kalau gereja itu hidupnya itu aman-aman saja, tenang, nyaman, bahaya malah untuk iman, ya. Tidak ada tantangan, bahaya malah untuk iman. Karena apa? Ada godaan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika bahtera gereja itu ditimpa badai dan ombak taufan, saat itulah para rasul akan berteriak, Tuhan tolonglah kami. Dan Tuhan akan menampakkan diri, masuk ke dalam perahu, dan menahkodai perahu itu melewati badai kehidupan. Tapi kalau gereja itu ditimpa badai tapi merasa aman-aman aja, nggak usah takut, ya nggak akan berdoa, nggak akan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan tidak akan dialami kehadirannya. Maka betul, perkembangan iman kita itu membutuhkan tantangan, membutuhkan kesulitan. Bukan kemudian mencari bahaya, tidak. Carilah momen-momen di mana kita berani mengungkapkan iman kita, terutama dengan menyapa mereka yang kecil, mereka yang menderita. Loh, Romo, apa hubungannya menyapa mereka yang minoritas kecil menderita dengan bahaya? Hati-hati. Kalau kita berada dekat dengan mereka yang minoritas, kita bisa kena cap minoritas juga. Kalau kita misalnya berani mengunjungi Yesus dalam diri saudara-saudari kita yang ada di penjara, wah, kita juga bisa dicap, weh, kamu sering ke penjara ya? Wah, itu kan kadang-kadang kita bisa kena cap kayak gitu kan, stigma juga. Apalagi berada bersama mereka yang disingkirkan. Contohnya, saudara-saudari kita yang punya orientasi seksual yang berbeda. Wah, hati-hati Romo dekat-dekat dengan orang itu. Dia orientasinya berbeda loh sama kita, ntar Romo ketularan loh. Nah, itu. Maka memberi perhatian kepada kaum minoritas, kepada saudara-saudari kita yang dikucilkan, itu sebuah resiko itu. Karena kita juga bisa kena cap, juga bisa kena stigma. Hanya dengan berada bersama mereka mirip dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan para pelacur, dekat dengan pemungut cukai, kan kena stigma oleh orang-orang Farisi. Kenapa gurumu berada dengan para pendosa? Itu. Maka justru ketika kita berani mengambil posisi, berada bersama mereka yang dianggap kecil, miskin, dan tersingkir, saat itu iman kita berkembang. Karena pada saat itulah kita melihat kehadiran Tuhan yang berada bersama mereka yang disingkirkan, yang kena stigma. Itu. Maka iman kita berkembang ketika kita berani mengambil langkah-langkah konkret. Semakin serupa dengan Yesus. Itu. Maka iman kita berkembang, tidak sekali jadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, aku telah mengalahkan dunia. Wah, itu dia. Itu sabda Tuhan, artinya apa? Artinya memberikan kita harapan. Kalau kita sudah berani mengambil langkah, berada bersama dan bagi mereka yang kecil, ya, mereka yang miskin, mereka yang tersingkir, itu akan ada banyak tantangan, ada banyak kekecewaan. Dikhianati misalnya, ya. Ada satu kesaksian dari orang yang melayani di penjara. Ya kan percaya ya orang yang dilayani di penjara juga kemudian juga nanti menunjukkan sikap-sikap yang lebih baik. Tapi tidak selalu hal itu terjadi. Kadang-kadang juga ada penipuan, ya. Di sana sini. Itu resiko kalau kita berada bersama saudara-saudari kita yang miskin dan kecil. Tidak dipercaya oleh mereka, ya. Itu. Maka kalau itu terjadi, jangan putus asa, ya. Kalau kita dibenci, Yesus sudah lebih dahulu dibenci. Kalau Yesus dikhianati, kalau kita merasa dikhianati, Yesus sudah lebih dahulu dikhianati.
Dan Yesus sudah mengalahkan itu semua melalui pengampunan. Inilah harapan kita. Ya, aku sudah mengalahkan dunia, kata Tuhan. Maka dalam pelayanan kita juga bersama dan bagi mereka yang minoritas, mereka yang disingkirkan, jangan takut. Kalau ada 1, 2, 3, 4 pengalaman mengecewakan ya, dan menjadi kepahitan hidup, serahkanlah kepada Tuhan yang sudah mengalami itu lebih dahulu dan sudah mengalahkannya. Dan kita akan ikut mengalahkan juga. Ini kekuatan kita dalam perkembangan iman kita, khususnya ketika kita berada bersama mereka yang miskin, kecil, tersingkir, dan lemah. Ya. Itu inspirasi yang kedua dari bacaan Injil hari ini. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana caranya kita tetap bertahan, terus berjalan bersama Kristus, walaupun hidup sedang penuh dengan cobaan yang bertubi-tubi, Romo? Iya, pertama tentu kita tidak menyangkal, ini cobaan. Kita tidak menyangkal bahwa ada kesulitan, ada penderitaan. Kita terima, betul ini kesulitan. Kadang-kadang kita memperhalus ya, memperhalus penderitaan itu dengan pilihan-pilihan kata tertentu, ya kan? Ya. Supaya penderitaan kita berkurang. Jangan lihat itu sebagai kenyataan, itu betul-betul sebuah kesulitan yang harus kita hadapi. Yang kedua, tapi ingat kita tidak menghadapinya sendirian. Kesulitan lebih bisa dihadapi ketika kita sadar kita nggak sendirian. Dan itu bisa kita sadari ketika kita tahu bahwa Yesus pun sudah menderita. Dan ketika kita menatap salib Tuhan, kita tiba-tiba menatap juga penderitaan banyak orang. Bukan kita sendirian. Tetapi salib Tuhan juga dipikul oleh banyak orang lainnya. Dan kadang-kadang lebih berat daripada salib yang kita pikul. Ya. Itu membuat kemudian kita lebih, oh ya aku nggak sendirian ya. Aku nggak seberapa ya penderitaanku ya. Itu. Maka satu, kita tidak menyangkal ada kesulitan. Dua, memandang salib Tuhan. Dan ketiga, ternyata salib Tuhan itu membuka mata kita bahwa banyak orang juga memikul salib yang sama. Dan kemudian yang keempat, dengan sama-sama memikul salib, kita ternyata juga bisa sama-sama menghadapinya. Dan sama-sama kemudian sebagai sebuah solidaritas, sama-sama memikulnya sebagai sebuah kebersamaan dan memberikan solusi yang sama juga. Solusi yang kunci yang mungkin kalau ini bisa membantu aku, bisa juga membantu orang lain. Mungkin kita bisa menawarkan itu. Maka tidak ada penderitaan itu yang dipikul sendirian, tidak ada. Selalu dipikul aku dan bersama yang lain. Bahkan penderitaan itu sebenarnya kunci untuk lahirnya sebuah persaudaraan. Kita diikat dalam penderitaan yang sama. Itu salah satu langkah-langkahnya seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita bila kita terus-menerus melayani Tuhan, tapi belum mendapat jawaban dari permasalahan kita, Romo? Ya, belum mendapatkan jawaban dari permasalahan kita. Mungkin kita mengajukan pertanyaan yang salah. Mungkin ya. Pertanyaannya salah, sebenarnya Tuhan sudah memberikan jawaban, tetapi jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan. Nah, itu kerap kali kalau jawaban itu tidak datang, marilah kita bertanya, yang aku cari keinginanku atau rencana Tuhan. Itu. Maka itu seperti kembali ke pelayanan di penjara itu ya. Mereka kan bertanya, ini salahku apa? Atau ini salah siapa? Pertanyaannya salah. Kalau seperti itu. Pertanyaannya harusnya Tuhan maunya apa? Itu ketika Tuhan maunya apa? Wah, tiba-tiba jawaban muncul banyak kan? Supaya aku lebih beriman, supaya aku bergandengan tangan dengan sesama warga binaan di penjara untuk dekat dengan Yesus, ya, supaya aku memberi kesaksian, aku di penjara tetap aku bisa bahagia karena aku mengandalkan Tuhan misalnya, itu. Maka pertanyaan apa yang kita ajukan, ya, itu juga menentukan atas jawaban yang didengarkan. Jadi kalau kita merasa belum ada jawaban, jangan-jangan kita salah mengajukan pertanyaan. Itu, maka bertanyalah pada Tuhan dulu, Tuhan, apa pertanyaan yang harus kuberikan kepadamu, ya, itu. Begitu, Marita. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Romo Diocesan Carolus Putranto Trihidayat
Dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa penutup yang dipersembahkan oleh Romo Uut. Mari, Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke saat teduh untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk firman-Mu, ubahlah kami dengan firman-Mu yang penuh kasih dan wibawa, sehingga kami semakin hari semakin Kau isi dan Kau jadikan alat kasih di tangan-Mu bagi sesama, khususnya bagi mereka yang sungguh membutuhkan sapaan-Mu. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Marita. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.